Positif cair. Bantuan PKH tahap keempat tahun 2022. Jika penerima bantuan PKH itu memiliki ciri-ciri ini. Seperti apakah yang dimaksud dan bagaimanakah informasi lengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di info bantuan sosial. Sebelum kita ke informasinya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya teman-teman klik tombol subscribe serta nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru yang akan admin bagikan di channel ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi proses pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2022 untuk alokasi bulan Oktober, November, dan juga Desember. Lalu kapankah terkait jadwal resmi bantuan PKH tahap keempat itu akan dicairkan? Jadi untuk teman-teman harap bersabar dan selalu berdoa agar proses pencairan bantuan PKH tahap keempat itu berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Karena untuk mekanisme pencaluran bantuan PKH ini itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena banyak sekali mekanisme-mekanisme yang harus dilalui. Sampai dengan akhirnya nanti, bantuan PKH ini itu masuk ke rekening para keluarga penerima manfaat. Dan oleh keluarga penerima manfaat itu diambil bantuannya. Jadi untuk teman-teman semua, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah, dan juga berdasarkan surat edaran yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, bahwasannya para penerima bantuan PKH ini, agar bantuan PKH-nya itu bisa cair, maka harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ada 7 syarat supaya bantuan PKH ini itu bisa cair. Dari ketujuh syarat tersebut, ada satu syarat yang menjadi ciri penting bagi penerima manfaat, yang apabila ciri tersebut itu dimiliki oleh penerima bantuan PKH, bisa dipastikan bantuan PKH tahap keempatnya itu positif cair. Dan untuk syarat yang pertama yaitu harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Karena DTKS ini itu menjadi salah satu sumber data kemiskinan. Untuk setiap bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah harus berdasarkan data di DTKS ini. Kemudian syarat yang kedua itu memiliki data kependudukan yang valid dan juga aktif di Dukcapil yang ditandai dengan kepemilikan KTP dan KK yang nomor induknya itu valid, sinkron, dan tidak terdeteksi ganda, baik di Dukcapil daerah maupun di Dukcapil pusat. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu data di DTKS dengan data di Dukcapil itu harus padan dan sinkron antara nama, NIK, dan komponen anggota keluarga itu harus sama. Kemudian syarat yang keempat yaitu memiliki rekening yang aktif dan tidak gagal spam, yang artinya identitas di bank penyalur dan identitas yang ada di Kementerian Sosial itu harus sama. Karena bantuan PKH ini merupakan bantuan yang dicairkan secara non-tunai, yang masuk ke dalam kartu KKS, yang berfungsi juga sebagai kartu ATM, maka harus memiliki nomor rekening yang aktif. Kemudian syarat yang kelima yaitu memiliki komponen PKH. Komponen PKH ini merupakan salah satu syarat penting yang dimiliki oleh para penerima manfaat bantuan PKH. Karena bantuan PKH adalah bantuan bersyarat, yang salah satu syaratnya itu harus memiliki komponen PKH. Mulai dari komponen kesehatan seperti ibu hamil dan balita. Kemudian komponen pendidikan seperti anak SD hingga SMA sederajat. Kemudian komponen kesejahteraan sosial seperti lansia atau disabilitas berat. Kemudian syarat yang keenam yaitu khusus bagi yang memiliki komponen pendidikan, maka anaknya juga harus terdaftar di Dapodik atau EMIS yang dikelola oleh masing-masing pihak sekolahan. Karena jika data di DTKS dan Dapodiknya itu tidak sinkron, maka bisa menyebabkan bantuan PKH-nya itu tidak bisa cair. Kemudian syarat yang terakhir yaitu masuk di dalam SK penetapan sebagai penerima bantuan PKH tahap keempat tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lalu syarat yang ketujuh, inilah yang menjadi ciri-ciri utama. Apabila para penerima PKH memiliki ciri yang ketujuh ini, yaitu masuk dalam SK dengan bukti namanya itu tercantum di dalam data bayar atau SP2D.
Jadi kalau nama teman-teman itu sudah masuk di dalam data SP2D, maka bisa dipastikan bantuan PKH tahap keempat tahun 2022 itu positif akan cair. Dan jika nama teman-teman itu tidak masuk dalam data bayar atau SP2D, maka teman-teman tidak perlu berharap lagi kapan bantuan PKH-nya itu akan cair. Karena bisa dipastikan nama yang tidak masuk dalam SK dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka bantuannya itu tidak bisa cair. Bahkan mungkin itu sudah dihapus dari penerima bantuan PKH. Tapi masih ada kemungkinan jika nanti di tahap berikutnya itu bantuan PKH-nya itu cair. Karena mungkin baru masuk dalam SK pencairan dari Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial melakukan verifikasi kelayakan di setiap bulannya, yang kemudian menurunkan SK penerimaan, dan mungkin saja nama teman-teman saat ini itu tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Tapi nanti di tahap-tahap selanjutnya, teman-teman akan terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Jadi itulah informasi terkait positif cair bantuan PKH tahap keempat tahun 2022. Jika penerima bantuan PKH itu memiliki ciri-ciri ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.